Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Sardewi, NIM 855789197, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Lestari, NIM 856757756. Hari ini kami akan membahas modul 3 KB1, yaitu tentang merancang penelitian tindakan kelas. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas modul 3 KB1, yaitu langkah-langkah menemukan dan merumuskan masalah. Seorang guru harus mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap masalah yang ada di kelasnya. Berikut adalah beberapa masalah yang mungkin dihadapi sehari-hari. Ada 3, yaitu yang pertama, interaksi pembelajaran. Dalam interaksi pembelajaran ini terdapat beberapa masalah. Di antaranya, siswa kurang aktif dalam diskusi di kelas. Terus yang kedua, jika ada siswa yang terpaksa menjawab tetapi jawabannya itu sering menyimpang. Ketiga, respon siswa terhadap pendapat siswa yang lainnya. Kemudian masalah yang kedua, prestasi belajar siswa. Dalam prestasi belajar siswa ini terdapat beberapa masalah juga, di antaranya yaitu nilai yang dicapai siswa biasanya di bawah rata-rata. Yang kedua, nilai rata-rata evaluasi belajar di bawah 50%. Selanjutnya, siswa kurang mampu menerapkan rumus matematika. Jadi di dalam masalah ini, anak-anak itu seringkali tidak bisa menghafalkan atau tidak bisa mengingat rumus-rumus matematika yang sudah diajarkan oleh gurunya. Terus yang ketiga, yaitu permasalahannya ada pada disiplin belajar. Di dalam disiplin belajar ini ada beberapa juga siswa yang pertama tidak mengerjakan PR, siswa tidak memperhatikan pelajaran, dan selama pelajaran banyak siswa yang mengantuk. Nah, di poin ketiga ini sering terjadi karena apa? Karena kita sebagai seorang guru biasanya kurang memiliki alat peraga ataupun cara mengajar kita membosankan, sehingga anak-anak yang mendengarkan penjelasan kita akan merasa mengantuk. Kemudian di poin selanjutnya, cara memilih masalah. Di dalam cara memilih masalah ini terdapat ada beberapa poin. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Cara mengidentifikasi masalah tersebut yaitu mengkaji hasil belajar siswa, mengingatkan kembali proses belajar, melihat catatan harian yang dibuat, dan ataupun bertanya pada siswa ataupun bertanya kepada teman sejawat. Kemudian fokuskan masalah pada aspek tertentu. Aspek yang difokuskan harus terkait dengan proses pembelajaran. Jadi sebisa mungkin aspek proses pembelajaran itu harus berkaitan, tidak menyimpang dari apa yang kita jelaskan. Kemudian untuk memfokuskan masalah pada suatu aspek ada beberapa kriteria tertentu. Di antaranya, pertama, jangan mengambil masalah yang tidak kita kuasai. Terus yang kedua, ambillah topik yang skalanya kecil dan relatif terbatas. Jadi kita itu harus mengambil topiknya harus lebih spesifik. Jangan terlalu luas. Kalau terlalu luas nanti kita terlalu banyak jangkauan yang akan kita selesaikan. Kemudian selanjutnya, pilih masalah yang dirasakan paling penting bagi kita dan bagi siswa kita. Yang keempat, usahakan dapat dikerjakan secara kolaboratif. Artinya kita mengerjakan masalah itu atau memecahkan masalah itu harus saling membantu dan saling bekerja sama. Kemudian kaitkan masalah PTK itu dengan prioritas rencana pengembangan sekolah. Nah, di sini kami ada contoh masalah di mana di suatu sekolah nilai ulangan siswa pada pelajaran IPS yang
kami ajarkan selalu rendah, rata-rata kurang dari 40. Ini hampir terjadi di setiap ulangan. Nah, apabila kita mengajukan pertanyaan, siswa itu akan tampak ragu-ragu dan bingung kalau menjawab apakah yang akan dijawabnya sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Nah, kemudian ketika kita menjelaskan sifat-sifat benda dalam pelajaran IPA di kelas 3, siswa banyak yang mengantuk dan ini tidak ada perhatian pada penjelasan guru. Jadi pada saat guru menjelaskan itu, siswa itu kurang fokus. Kemudian ketika guru bertanya, apakah siswa sudah mengerti? Tidak ada satu orang pun siswa yang menjawab apakah dia sudah mengerti atau tidak mengerti sama sekali. Nah, keadaan seperti inilah berulang kali dan hampir setiap pada mata pelajaran IPA itu terjadi. Akibatnya, pada setiap ulangan, skor yang diperoleh siswa akan selalu rendah. Nah, itu contoh masalah yang sering dihadapi. Kemudian selanjutnya yaitu menganalisis masalah. Untuk menganalisis masalah, mari kita merenungkan kembali masalah tersebut. Untuk itu, ajukan pertanyaan pada diri kita sendiri. Yang pertama, apakah kita dalam memberikan materi dan penjelasan itu, kita sudah menggunakan bahasa yang cukup jelas? Apakah kita menggunakan istilah-istilah yang sulit sehingga anak-anak atau siswa kita tidak dapat memahaminya? Kemudian dalam menjelaskan, sebaiknya kita menggunakan contoh yang cukup. Beberapa contoh, jangan cuma satu contoh saja. Kemudian saat kita menjelaskan, sebaiknya kita menggunakan alat bantu atau peraga. Baik itu alat bantu berupa gambar atau bahan nyata, alat nyata. Baiklah, melanjutkan materi dari Ibu Ratna tadi, yaitu yang ketiga, merumuskan masalah. Contohnya adalah ketika guru menjelaskan sifat-sifat benda dalam pelajaran IPA di SD, siswa banyak yang mengantuk dan tidak ada yang memperhatikan penjelasan guru. Ketika guru bertanya apakah sudah mengerti, tidak ada seorang pun yang menjawab. Keadaan seperti itulah yang terjadi berulang kali hampir setiap hari pada pelajaran IPA dan setiap ulangan. Hanya sekitar 5 dari 30 orang siswa yang menjawab dengan benar. Dari 30 hanya 5 yang bisa menjawab. Ketika guru mencoba mengingatkan kembali apa yang terjadi di dalam setiap pelajaran IPA, hasil analisis menunjukkan terjadinya hal-hal berikut. Guru hanya berceramah dan tidak menggunakan alat peraga ketika menjelaskan sifat-sifat benda. Yang kedua, guru hampir tidak pernah memeriksa pemahaman siswa dengan mengajukan pertanyaan. Contohnya bagaimana cara mengasihkan siswa, menggunakan alat peraga, memberikan umpan balik pada pekerjaan siswa agar mampu meningkatkan perhatian dan hasil belajar siswa kelas 3 dalam pembelajaran IPA. Mengembangkan alternatif tindakan. Sudah dijelaskan dalam rumusan masalah tadi, masalahnya anak sering mengantuk ketika pembelajaran IPA. Setelah menganalisis masalah dan membuat rumusan masalah, maka saatnya mencari jawaban sementara dari masalah tersebut, yaitu namanya hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan, contohnya penjelasan guru pada pelajaran IPS tidak jelas dan sulit ditangkap oleh siswa karena tidak diberikan contoh konkret, yaitu contoh nyata. Guru tidak memberikan kesempatan bertanya pada murid-murid dan tidak mengajukan pertanyaan juga dan menggunakan istilah asing yang tidak diberi penjelasan. Selain itu, siswa juga tidak mencatat materi yang diterangkan guru, padahal mereka tidak mempunyai sumber buku. Oleh karena itu, pada setiap saat akan menghadapi ujian, siswa selalu tidak siap karena tidak dapat belajar dengan baik sehingga nilainya rendah. Bagaimana cara menerapkan keterampilan, yaitu pakai kata-kata yang lugas, alat peraga, menggunakan contoh, memberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi kepada siswa.
mengaitkan topik dan pengalaman siswa. Siswa kerjanya berkelompok untuk mencari alternatif penyelesaian masalah. Cara menguji hipotesis tindakan masalah tadi yaitu kita perlu mengkaji ulang dengan mencermati apakah alternatif tindakan tersebut sesuai dengan teori pembelajaran dan teori pendidikan, hasil penelitian yang relevan, hasil diskusi dari temannya, dari pakar dan para peneliti yang lain, atau pendapat dan saran para pendidikan, pakar pendidikan dan pengalaman guru itu sendiri dalam melakukan pelajaran tim latih proyek. Apa saja kriteria yang dijadikan untuk alat menguji tindakan, hipotesis tindakan? Yang pertama, apakah tindakan yang diambil dapat dilaksanakan oleh guru? Apakah kemampuan siswanya bisa baik dari segi psikologis, sosial, budaya, dan etika pendukung? Yang ketiga, apakah sarana dan fasilitas itu cukup mendukung? Yang keempat, apakah sarana? Yang kelima yaitu apakah iklim belajar di kelas itu cukup mendukung? Yang keenam, apakah tidak bertentangan dengan kewajiban sekolah? Kembali ke alternatif tadi yang telah dirumuskan untuk pada masalah 1, kita dapat mencoba mengkajinya. Baiklah, untuk menguji hipotesis tindakan yaitu ada yang harus dilakukan oleh guru itu yaitu dalam proses pembelajaran yaitu sebagai berikut. Pertama, guru harus menjelaskan materi pelajaran dengan contoh yang konkret atau nyata. Yang kedua, guru tidak menggunakan istilah yang sulit dipahami oleh siswa, harus yang bisa pakai bahasa sehari-hari. Yang ketiga, guru menjelaskan istilah yang asing secara induktif mulai dengan contoh-contoh. Guru memperkenalkan istilah asing itu. Yang kelima, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Dan yang keenam, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mendiskusikan masalah yang sedang dibahas. Berarti kegiatan itu hampir tidak pernah dilakukan oleh guru yang sebelumnya dan merupakan usaha guru untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Tindakan tersebut adalah tindakan guru dalam usaha memperbaikan dan proses pembelajaran. Semua tindakan tersebut tampaknya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di atas. Oleh karena itu, sangat mungkin dilakukan oleh guru untuk memperbaiki pelajaran. Jadi, hipotesis tindakan ini adalah evaluasi untuk guru ketika anak-anak sedang mengantuk di kelas dan tidak bisa mempelajari dengan baik pelajaran IPA atau IPS yang harus dipraktekkan. Demikianlah materi yang kami sampaikan hari ini. Kami berharap semoga rekan-rekan sekalian dapat menerima penjelasan kami dan dapat mengerti. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami lewat channel YouTube, FB, dan IG kami. Baiklah, untuk yang terakhir jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.